Subuh belum menyapa bumi, tapi nelayan kecil sudah mengarungi mimpi. Bukan mimpi tentang kemewahan, melainkan tentang cukupnya makan dan kesempatan. Dengan jaring rapuh dan mesin tua, mereka menyusuri batas antara harapan dan kekecewaan. Negeri ini katanya kaya akan laut dan pantai, tapi masih banyak nelayan yang tak mencapai sejahtera yang nyata. Hari ini kita ikuti langkah mereka sejak awal, menyusuri laut mencari tahu, apakah laut masih memberi atau justru memisahkan hidup dari mimpi. Kami mulai dari laut, dari pagi yang masih gelap. Saat banyak orang masih terlelap, nelayan seperti Pak Sarimun sudah bersiap. Ia bukan nelayan kapal besar, tapi nelayan harian yang setiap hari harus turun ke laut dengan perahu kecil dan alat tangkap sederhana. Bagi mereka tak ada jaminan, hasil tangkapan sangat bergantung pada musim dan cuaca. Berarti Bapak Sarimun ini nelayan harian ya hitungannya ya? Iya, nelayan harian, berangkat pagi, pulang siang, seperti ini. Musim saat ini adalah musim rajungan, kepiting laut dengan capit panjang dan warna yang mencolok, biru terang untuk jantan, hijau kusam untuk betina. Mereka hidup di dasar laut berpasir, pada kedalaman tertentu. Disinilah Pak Sarimun mengadu nasib, sejauh 31 km dari garis pantai. Kalau sekarang tuh lagi musim apa? Sekarang musim rajungan ini seperti ini. Kalau nelayan rajungan ini berarti musiman juga ya Pak ya? Hasil musiman, paling satu tahun ya satu kali. Penangkapan rajungan menggunakan jaring sirang, jaring lebar yang ditebar sore hari lalu diangkat pagi-pagi sekali. Proses ini bukan pekerjaan singkat. Diperlukan sekitar 1/4 jam untuk mencapai titik tabur jaring, dan seluruh proses melaut memakan waktu hingga 5 hingga 6 jam. Kalau rajungan tuh cara proses penangkapannya tuh gimana Pak? Ya pakai jaring, itu pakai jaring yang lebar-lebar, pakai jaring sirang. Berarti berangkat pukul berapa nih Pak? Berangkatnya pagi, baca subuh. Pulangnya siang seperti ini, tapi kan udah tabur dari kemarin, tadi pagi diangkat, terus tabur lagi untuk besok di ludang. Dari sini sampai ke titik penaburan jaring tuh sekitar berapa menit Pak atau berapa jam? 1/4 jam, jauhnya 31 kilo. Dari berangkat sampai pulang nyampe sini nih, kira-kira berapa jam dia? Ya 5 jam lah, 5 jam 6 jam ya. Setelah jaring diangkat, rajungan dilepas satu persatu. Yang masih hidup diikat dengan karet dan disimpan dalam air laut untuk menjaga kesegarannya. Karena rajungan hidup dihargai lebih tinggi dibandingkan yang mati. Terus apalagi nih Pak, setelah pengangkatan jaring yang udah dipasang kemarin? Ya dilepasin dari dilepasin jaring. Di sana ya? Iya, dilepasin di jaring ya. Nanti kalau yang hidup itu dikasih karet, sebabnya yang hidup itu harganya beda dari yang mati. Setelah itu ya dikasih air supaya hidup terus sampai pulang, nanti turun ke bakul itu baru dijual. Terus setelah diambil rajungannya, terus ditabur dari yang sebelumnya udah disiapin gitu Pak? Iya, yang udah disiapin, ditabur lagi di situ, yang kemarin dibawa pulang, untuk dibawa besok lagi. Laut tak hanya memberi rajungan. Di perairan Cilacap, ada satu lagi hasil tangkapan yang tak kalah penting, keong macan. Namanya tak sepopuler ikan atau udang, tapi keberadaannya diam-diam menjadi penyambung hidup banyak nelayan kecil. Cangkangnya bermotif unik, seperti loreng harimau. Itulah sebabnya disebut keong macan. Mereka hidup di dasar laut berlumpur, pada kedalaman sekitar 5 hingga 15 meter. Komoditas ini banyak dicari, terutama oleh pasar luar negeri seperti Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Kalau sekarang lagi musim apa Pak? Sekarang lagi musim siput atau keong. Pak Agus adalah salah satu nelayan keong. Ia mulai melaut sejak dini hari jam 3 pagi. Perjalanan ke lokasi butuh waktu sekitar 2 jam, menembus gelap dan gelombang. Buat nyari keong sendiri itu dari mulai berangkat sampai pulangnya sendiri itu step-stepnya gimana Pak? Kalau kami berangkat itu jam 3. Itu karena perjalanan jauh, sekitar 2 jam lebih. Jam 3 kami berangkat, sekitar jam 4:45 menit kami tiba di sana. Alat tangkap yang digunakan disebut pintur. Perangkap sederhana dari jaring dan kerangka kawat yang diberi umpan ikan rucah.
Setelah ditebar, pintur bisa ditarik dalam beberapa jam atau dibiarkan semalam, tergantung banyaknya hasil. Prosesnya itu, cara penangkapan keong itu, kita pakai bubu atau pintur. Kita kasih umpan, kita tabur, terus kita tarik. Bisa kita langsung tarik, bisa kita tarik besok. Kalau lagi banyak itu langsung tarik pun udah ada isinya. Terus kita tabur lagi untuk selanjutnya ditarik besoknya lagi. Kita berangkat jam 3 pagi, sampai pulang itu sampai rumah sekitar jam 12, mundur-mundurnya jam 1 lah. Keong macan yang ditangkap nanti akan dipilah berdasarkan ukuran. Di pasar, harga keong bisa sangat bervariasi, dari Rp5.000 sampai Rp15.000 per kilogram di tingkat nelayan, tergantung besar kecilnya. Namun pekerjaan melaut tak semudah cerita di atas kertas. Cuaca yang makin sulit diprediksi menjadi tantangan besar yang mengintai para nelayan setiap saat. Terus apa nih Pak tantangan saat di laut nih Pak? Kalau tantangan di laut itu kebanyakan nelayan itu cuaca ekstrim. Kalau cuaca ekstrim itu ombaknya besar, gelombangnya besar. Perubahan iklim membuat cuaca semakin tidak stabil. Gelombang tinggi, hujan lebat, dan angin kencang bisa datang tiba-tiba. Data dari KNKT mencatat ratusan kecelakaan kapal perikanan dan ratusan nelayan hilang setiap tahunnya. Di tengah kondisi seperti itu, nelayan seperti Pak Sarimun tetap harus berangkat. Risiko adalah bagian dari hidup mereka. Sebabnya susah untuk kesananya. Kalau angin, terus pulangnya juga susah. Berarti harus tetap cek perkiraan cuaca juga ya Pak ya? Iya, perkiraan cuaca. Ada teknologi lain nggak Pak kira-kira yang dipakai juga? Mungkin Ya, GPS? ya pakai GPS, iya. Kalau nggak pakai GPS itu kalau cuacanya hujan, nggak sampai ke sana. Takutnya berkabut sih ya Pak ya? Iya. Jadi nggak tahu arah ya? Iya. GPS dan informasi cuaca dari BMKG kini menjadi alat penting. Bagi nelayan yang dulu mengandalkan arah angin atau posisi bintang, kini mereka belajar membaca peta digital. Tapi, tak semua bisa mengakses atau mengoperasikannya dengan baik. Masih banyak keterbatasan baik dari segi alat maupun pelatihan. Di balik setiap hasil tangkapan yang dibawa pulang, ada hitung-hitungan rumit yang harus dilakukan nelayan. Harga jual tidak selalu sebanding dengan biaya produksi. Disinilah realita jadi pahit. Laut memberi, tapi tak selalu cukup untuk hidup. Dalam sehari itu kira-kira pendapatan rata-rata itu berapa Pak? Itu tidak pasti. Namanya nelayan sih kadang ada, kadang enggak. Cuman kalau sekarang mungkin rata-rata bisa dikatakan 2 kintal lah. 2 kintal. Hitungannya itu 1 kilo berapa? Berarti berapa? 1 kilo itu ada size-nya Mas. Size-nya itu nanti di pengepul itu di size ada yang nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang nomor 3, ada yang nomor 4. Yang nomor 1 15.000, yang nomor 2 8.000, yang nomor 3 5.000, yang nomor 4 1.000. Harga keong macan sangat bervariasi tergantung ukuran. Tapi bahkan ketika tangkapan mencapai 1 kuintal, nilai bersih yang dibawa pulang kadang hanya sekitar Rp100.000 setelah dikurangi biaya bahan bakar, oli campur, dan bekal makanan. Misal tadi nih Pak, dapat 1 kintal berarti Bapak itu dapat berapa kira-kira? Kira-kira kalau 1 kintal itu sekitar 500-600. 500-600. Iya. Dikurangi modal awal nih Pak, bahan bakar, terus makan di sana kira-kira. Kalau saat ini kami sedang mencarinya itu sekitar 2 jam, itu bahan bakarnya itu sekitar 24 liter. Berarti 24 liter itu 240.000. Belum ditambah kal, minyak, oli campur. Berarti sekitar 300-an lah. 300 lebih, 350. 350. Iya. Berarti kalau 1 kintal berarti pendapatan bersihnya mungkin sekitar 100 berapa gitu ya. Iya, Dan itu harus dibagi sama APK gitu ya Pak ya. Iya. Dan dibagi sama ABK ini, ABK-nya ada berapa Pak?
ABK-nya ada 3. Kira-kira cukup nggak Pak buat kebutuhan sehari-hari? Ya kalau nilai jualnya segitu nggak cukup, sisa uang cuma 100.000. Sementara itu, Rajungan pun menghadapi masalah serupa. Meski harga per kilonya bisa tinggi, biaya operasional tetap jadi momok. Kalau dari harganya sendiri dari pengepul itu berapa Pak? Kalau yang Rajungan mati sama yang hidup tadi? Yang mati itu 55, kalau yang hidup itu 70.000. Tapi kalau yang gerbah itu yang merah itu sampai 300.000 1 kilonya. Tapi jarang itu sih, jarang dapat. Itu termasuknya harganya cukup tinggi atau lagi sedang atau rendah? Ya sedang. Sedang. Kalau yang sedang tinggi itu seperti dulu-dulu itu sampai 90.000, 80.000. Kalau sekali berangkat itu 350.000. 350.000 ya? Iya, tempuhan 31 kilo. Kalau harganya rendah ya lebih baik nggak cari, sebabnya nggak nutup sama bahan bakarnya itu. Masalahnya tidak hanya pada harga jual yang rendah. Nelayan juga terjebak dalam sistem yang membuat mereka tak bisa memilih pengepul. Banyak dari mereka menerima modal dari pengepul yang kemudian menetapkan harga beli seenaknya. Pemerintah itu harus melobi ke bakul-bakul itu. Meminimalisir monopoli harga gitu lah ya? Iya. Nelayan itu tidak menjual ikan ke pengepul lain karena nelayan itu mungkin ada sangkutan dengan pengepul tersebut dan dimodalin juga sama pengepul tersebut. Kalau udah dimodalin dari pengepul, harga harus nurut sama pengepul. Iya. Kita juga nggak bisa loncat-loncat ke penjual lain ya. Betul, gitu ya. karena kita sudah terikat. Sudah juga sih ya. Iya. Di tengah keterbatasan, nelayan tetap menyimpan harapan. Mereka tak meminta banyak, hanya ingin sedikit uluran tangan, subsidi alat tangkap, bantuan bahan bakar, dan akses pendidikan bagi anak-anak. Terus ada harapan lain nggak Pak? Misal kayak sekarang walaupun bahan bakar udah disubsidi kan alat tangkap kan belum disubsidi nih. Kira-kira ngarep itu juga nggak Pak? Iya betul. Kalau harapan nelayan itu ada bantuan bahan bakar juga, itu sangat berharap. Ataupun subsidi alat tangkap. Karena ibaratnya itu ya modal nelayan buat nyari uang kan? Betul, itu nomor 1 itu alat tangkap. Subsidi bukan sekadar soal ekonomi, tapi tentang kesempatan. Bila modal tak lagi jadi beban, nelayan bisa menyisihkan sedikit untuk hal lain, seperti pendidikan anak-anak mereka. Ada harapan nggak Pak buat nelayan sama generasi berikutnya nih Pak? Misal keluarga atau anak Bapak? Itu kalau ada subsidi dari pemerintah itu kan bisa kami gunakan sebaik mungkin. Untuk modal yang tadinya buat modal, kalau ada subsidi dari pemerintah bisa disisihkan buat keluarga, modal keluarga. Bisa buat tabungan pendidikan mungkin ya Pak ya? Bisa buat tabungan pendidikan. Di Cilacap, angka partisipasi sekolah sudah mulai meningkat. Tapi, realitas ekonomi masih menjadi tembok penghalang. Jika tak ada perubahan, generasi muda nelayan bisa jadi akan mewarisi lebih banyak kesulitan daripada peluang. Harapan juga hidup dalam bentuk lain, di dapur. Di kampung nelayan, hasil laut bukan hanya untuk dijual, tapi juga untuk dikonsumsi sendiri. Dari dapur sederhana, lahirlah masakan khas bernama brekecek. Jadi kita hari ini itu mau masak hasil laut yang tadi kita dapat dari laut ya? Ya. Itu ada apa aja Bu? Ada rajungan sama keong. Keong. Itu mau dimasak apa kira-kira Bu? Masak berkecak. Masakan yang menurut orang sini mungkin yang simple, gampang masaknya, ya jadi makanan favorit. Karena dari ikannya sendiri itu udah nggak beli ya Bu ya? Tinggal beli bumbunya ibaratnya. Iya. Masakan yang ekonomis lah dari sisi nelayan itu lah. Masakan ini adalah jawaban dari keterbatasan. Memanfaatkan hasil laut yang tidak laku dijual, dimasak dengan bumbu rempah yang kaya. Cita rasanya gurih, pedas, dan menyimpan rasa syukur. Kalau filosofinya berkecak sendiri itu artinya apa? Brek berarti diapain tuh Bu? Brek ya berarti dibanting dikula-kula. Dikula-kula bumbu. Oke, seberapa sering makan hasil tangkapan sendiri Bu? Mungkin seminggu berapa kali? Ya gitu? sering banget ya.
makanan yang nggak harus beli. Karena udah kebiasaan kalau sehari 2 hari nggak makan ya kayaknya lama banget gitu. Di depanku ini itu rajungan. Ini itu kita masak asli racap ya, kita bikin berkecak rajungan. Dominannya lebih dominan ke gurih sama pedes. Iya, bagi yang suka pedes. Iya, harus coba. Kebetulan ini kita campur ya, ada keong macan ya. Keong macan, jagung, sama rajungan. Oke, dimulai dari apanya dulu nih? Kita coba ya, badannya nih. Catatan ya, kalau rajungan itu kemarin kan kita habis makan kepiting di kampung kepiting. Nah ini kita nyobain rajungan, ternyata daging rajungan itu lebih manis. Nah dari segi bumbu itu enak banget. Enak banget ya. Dan bumbunya ini lebih komplit dan nggak pakai bumbu tambahan kayak saus-sausan kayak itu nggak ada kan? Iya nggak ada saus-sausan, ini pure rempah. Gurih manis pedasnya ditambahin dari manis dari rajungannya itu baru banget. Bumbunya terdiri dari rempah-rempah lokal seperti kunyit, jahe, laos, kemiri, bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk. Tak hanya memberi rasa, tetapi juga khasiat. Di tengah keterbatasan, dapur nelayan tetap mampu menghadirkan gizi. Kenapa tuh berkacang pakai bumbu komplit? Karena kan sebagian besar hasil laut keamisannya itu tinggi, kayak misal padak kebihan atau apa, yang biasanya itu dia dimasak jadi berkacang. Makanya mereka itu pakai bumbu komplit. Tuh. Kalau dari keong macan, dia itu kenyal, berdaging. Enak sih. Ini kata mereka itu nggak pedes. Tapi buat orang kebanyakan, ini udah sudah pedes. Kadang kebanyakan orang mana itu pada suka pedes. Ciri rajungan yang dia itu masih fresh. Kalau kalian lihat dagingnya, kayak gini nih, itu masih padat banget. Dan terus kalau kalian potong di bagian capitnya, itu masih full daging. Kayak gini. Kalau udah kelamaan di freezer atau dia itu nggak fresh lagi, dia nggak bakal sepadat ini. Karena ya kandungan airnya udah hilang. Kalau saya itu kadang ngambilin sakitnya, kalau mau makan di cangkang ini diambil sini. Itu telurnya ya? Ini yang oranye-oranye telur ini. Ada telurnya. Enak banget. Kalau harapan ke konsumen sendiri, konsumen produk laut gimana kira-kira Pak? Kalau laut sini ya paling bagus sih produknya. Iya, sebabnya masih termasuk ikan segar. Iya, jadi mending beli produk sini ya, bukan produk-produk pendatang gitu ya Pak? Iya, produk-produk pendatang kan ikan-ikan udah lama. Di akhir hari, laut tetap biru, tapi tak selalu membawa hasil yang baru. Nelayan kecil pulang tak selalu menang, kadang membawa tangkapan, kadang hanya bimbang. Dengan sisa tenaga dan jaring seadanya, mereka bertahan demi keluarganya. Tak berharap lebih, hanya ingin cukup untuk sekadar makan, menambal hidup yang rombeng dan robek di tepuk. Rajungan dan keong macan, hasil dari jerih, kadang dihargai rendah, kadang tak terbilang bersih. Mereka tahu laut bisa memberi, tapi tak semua orang mau berbagi. Mereka bukan hanya pencari ikan, mereka penjaga laut, pewaris kehidupan. Mereka tak butuh belas kasihan, hanya akses yang adil, harga yang sepadan. Jika negeri ini sungguh mencintai samudera, maka jagalah nelayan, jangan biarkan mereka merana. Beri mereka hak, beri mereka suara, karena tanpa mereka, laut hanyalah cerita. Di akhir hari, yang mereka harap bukan kekayaan, hanya sedikit ruang untuk keadilan dan harapan. Agar anak-anak bisa sekolah, agar dapur tetap mengepul, dan agar laut tetap jadi tempat yang tak hanya memukul, tetapi juga memeluk.